Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama aku Novita Arifina Tiendi. Di video kali ini aku mau share ke kalian gimana cara menyimpan sayuran agar tahan lebih lama. Nah, ini aku habis dari pasar, aku habis belanja sayur untuk 10 hari ke depan. Dan karena kita lagi diharuskan di rumah aja, jadi aku mutusin untuk nyetok makanan di rumah, jadi aku nggak perlu keluar-keluar. Untuk meminimalisir keluar rumah, jadi aku nyetok makanan. Nah, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe supaya channel aku semakin berkembang dan aku semakin semangat bikin videonya. Nah, untuk kalian yang penasaran gimana cara aku menyimpan lauk atau misalkan protein hewani atau nabati dan sayuran untuk tahan lebih lama, tonton terus videonya, jangan di skip ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang aku cuci semua lauk ikan yang udah aku beli tadi di pasar. Nah teman-teman, aku tuh lagi nerapin gimana hidup berhemat, karena kondisi juga lagi seperti ini, didukung lagi dengan kita harus di rumah aja. Jadi aku tuh nggak boleh sering-sering keluar. Jadi aku mikir gimana caranya aku bisa hemat tapi juga aku nggak harus keluar terus. Nah akhirnya aku mutusin untuk belanja per minggu. Nah untuk kayak bawang merah, bawang putih, alhamdulillah ada sisa minggu kemarin. Nah aku juga waktu minggu kemarin dikasih buah sama mertuaku, jadi minggu ini nggak beli buah, alhamdulillah. Minyak goreng juga waktu belanja bulanan aku nggak beli karena masih ada, aku dikasih sama mertua sama bibi aku yang di Depok. Nah ini aku lagi cuci ikan, semua ikan yang aku beli aku cuci dan aku masukkan ke food container. Nah habis itu nanti aku kasih garam semua, dikasih potongan lemon atau jeruk nipis, terus nanti aku masukin ke freezer. Nah kalau mau masak biasanya aku turunin, kalau misalkan aku mau masaknya kan sekarang lagi bulan puasa nih. Nah aku turuninnya misalkan mau dimasaknya sore. Nah aku turunin sekitar jam 8 atau misalkan jam 9 udah aku turunin ke bawah freezer. Nanti dia pas kita masak udah nggak beku lagi teman-teman. Itu sih cara aku. Nah di sini aku lagi masih bersihin ikan. Nah untuk ikan itu kenapa aku beli setengah kilo. Nah aku kan cuma makan berdua nih sama suami kalau misalkan buka sahur. Nah kita tuh kadang kalau sahur tinggal ceplok telur atau misalkan lauk sisa buka masih ada, jadi cuma tinggal diangetin, atau misalkan masih ada yang kurang baru kita ceplok telur atau enggak goreng nugget atau misalkan goreng otak-otak, begitulah teman-teman. Seirit mungkin ya kalau untuk aku, tapi kalau nasi ya alhamdulillah. Untuk kayak belanja bulanan gitu aku nggak pernah beli beras karena alhamdulillah banget aku tuh selama nikah sama suami dikirim dari kampung, dari nenek aku di kampung di Tasik dikirim. Jadi misalkan sembari ngirim beras ke bibi aku yang di Depok, dia juga ngirim buat aku ya teman-teman. Jadi alhamdulillahnya aku nggak pernah beli beras. Pernah sih, cuman kalau misalkan kayak buat ukuran banyak enggak. Paling kalau misalkan beras dari kampung udah habis, terus dari kampung belum ada yang ke kota, jadi aku paling beli
5 kilo. Nah 5 kilo itu untuk nyambungin yang habis dari kampung. Gitu-gitulah teman-teman. Alhamdulillah. Kalau untuk masalah beras, alhamdulillah rezeki aku dan suami ada aja gitu, dikasih sama nenek. Nah, aku di sini lagi bersihin udang ya, teman-teman. Aku pengen baladoin udang, pete, mungkin sama telur puyuh. Aku ada telur puyuh waktu itu beli di tukang sayur, belum sempat masak. Beli telur puyuh itu 10 biji 5.000, udah di kap-kapin gitu ya, teman-teman. Nah itu tuh kalau misalkan ikan kan suami aku nggak terlalu suka kayak ikan digimana-gimanain, jadi paling digoreng. Kalau aku mau dipepes ya aku pepes buat sendiri. Nah tadinya tuh aku mau beli tempe juga, padahal tadi aku udah ngambil tapi nggak kehitung sama abangnya. Pas aku cek di belanjaan ternyata nggak ada ya teman-teman. Nah kalau kayak aku misalkan tadi kan beli tetelan itu seperapat di tempat yang berbeda, tapi harganya sama tapi kualitasnya kayak beda gitu teman-teman. Aku kan udah beli nih di tempat yang satu, ternyata kebanyakan gajinya, dagingnya tuh sedikit. Nah pas aku lihat di depannya lagi ada yang dagingnya lebih banyak. Nah aku mutusin untuk beli juga, jadi aku 2 kali masak, entah itu kapan, tapi bisa diseling-selingin lah itunya masaknya. Misalkan hari ini hari Senin, nantinya hari Minggu, Senin depannya mungkin baru aku masak lagi tetelannya. Gitu ya teman-teman. Alhamdulillah masih dikasih rezeki buat makan. Nah menurut aku tuh kayak gini tuh lebih hemat ya teman-teman. Terus juga kalau misalkan beli di tukang sayur itu kayak kalau misalkan aku di komplek ini kayak datangnya tuh siang, terus kita tuh udah sisa-sisaan, jadi aku kurang suka gitu. Jadi aku mutusin buat pagi-pagi ke pasar. Tadi aku ke pasar itu sekitar jam 5:30. Aku udah ke pasar karena pengen sayurannya juga yang segar-segar. Nah itu aku lagi bersihin dada ayam yang udah di fillet. Tadi niatnya itu aku ini mau bikin nugget. Mungkin kalau ada sisanya aku bikin sate taichan ya teman-teman. Gimana nanti deh kalau misalkan masak yang begini. Kalau udah ada bahan-bahannya biasanya muncul ide-ide gitu teman-teman. Mau bikin apa. Nah itu tetelannya. Nah kalau yang itu yang di plastik putih itu teman-teman yang kualitasnya menurut aku kurang bagus karena kebanyakan gajinya. Nah kalau yang di kresek merah itu justru dagingnya itu lebih banyak ya teman-teman, tapi harganya juga sama 20.000. Terus kalau misalkan aku masak tetelan ini kan seperapat, itu bisa jadi buat buka dan sahur ya teman-teman. Pokoknya kalau aku masak itu biasanya buat sahur dan buka aja teman-teman.
Nah teman-teman, di sini aku udah cuci ikan. Sini aku ada ikan gurame. Aku tadi beli itu 6 on 30.000. Aku kasih garam, udah aku kasih garam sama jeruk nipis, tapi nggak aku peras. Sini aku ada ikan lele. Ini aku beli setengah kilo. Nah setengah kilonya itu harganya 12.000. Nah, di sini aku ada ikan nila. Nah, ikan nila ini aku beli setengah kilo, harganya itu 16.000. Tadi sama ikan lele harusnya 28.000, tapi si abangnya ngasih diskon 1.000, 27.000 ya, teman-teman. Nah, di sini juga aku beli udang. Aku beli udang ini seperapat, harganya 20.000. Ini nanti aku mau balado. Nah, di sini aku beli ayam tapi yang udah di fillet ya, teman-teman, yang dadanya doang udah dipisah. Udah aku belinya di tukang yang udah dipisahin sama ininya. Ini aku beli setengah kilo, harganya itu 23.000. Ini mau aku bikin nugget. Nah, di sini aku juga beli tetelan. Nih teman-teman, aku beli tetelan ini 20.000. Aku beli setengah tapi di tempat berbeda. Nah, ini juga harganya 20.000. Aku udah pisahin jadi dua biar satu kali masak. Nah, kalau untuk timun ini sisa minggu kemarin. Ini kalau nggak salah setengah kilonya itu 4.000. Nah, ini juga wortel. Ini yang 3 sisa kemarin. Yang 3 lagi tadi aku beli, harganya itu 5.000. Ini wortel 3 5.000. Nanti aku mau bikin campuran buat nugget juga sama bikin sop. Kalau wortel mah diolah apa aja kayaknya enak ya, teman-teman. Nah, ini aku beli tahu. Tahu ini harganya 5.000 10 pasang. Ini bisa aku jadiin gorengan tahu, atau misalkan tahu jeletot 5 biji, yang 5 bijinya lagi bisa aku tumis pakai apa namanya? Toge. Nah, ini aku beli tahu kuning juga. Tahu kuning udah aku cuci lagi, udah aku ganti airnya pakai air biasa, terus aku kasih garam sedikit. Ini harganya 5.000 juga. Nanti separuhnya mau aku pepes. Nah, kalau untuk toge ini udah hari apa gitu, aku beli di tukang sayur, harganya 2.000. Yang separuh udah aku udah aku masak kemarin pakai campuran kangkung. Nah, ini juga tomat. Ini tomat aku beli waktu barengan sama toge. Ini aku beli 2.000, isinya 3, cuman aku udah kemarin bikin burger yang satu. Nah, ini untuk sayurannya ini sisa minggu kemarin. Aku beli ini tuh waktu itu 2 ikat begini, harganya itu 5.000. Kol juga ini harusnya ada 3 begini, cuman udah aku pakai. Ini buncis seperapat aku beli 5.000 dan ini sisanya segini. Ini udah dari sisa minggu kemarin, jadi aku nggak beli terlalu banyak sayur hari ini. Nah, ini aku beli jeruk nipis. Ini aku bagi dua karena nggak cukup tempatnya. Ini aku beli 3 ini tuh 3.000, 6 biji. Kalau untuk labu siam yang kecilnya ini temennya, nanti bisa aku tumis atau misalkan kalau mau lalap tinggal dikukus. Ini aku beli 3.000. Nah, ini jagung kecilnya sisa minggu kemarin aku beli 8.000 satu kantong. Nah, ini sisanya bisa aku campur pakai wortel ataupun sama daun bawang, aku tumis atau enggak nanti jadiin capcay. Dan aku beli jamur kuping, harganya itu 3.000 rupiah. Ini segini ya, teman-teman, nggak tahu lagi mahal apa gimana. Dan ini bawang daun seledri aku beli 3.000 rupiah. Ini biasa di tempat langganan aku di pasar. Ini nggak aku cuci ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian mau cuci juga nggak apa-apa, tapi harus dikeringin dulu. Maksudnya harus ditirisin sampai benar-benar kering. Nggak boleh ada sisa-sisa air begitu, karena nanti cepet rusak ya, teman-teman.
jadi nggak aku cuci karena nanti aku cucinya pas mau masak aja. Dan ini ada cabai sisa minggu kemarin. Kalau cabai ini harganya itu seperapat, kalau nggak salah waktu itu 8.000. Nah aku campur pakai cabai ini teman-teman 15.000, jadi ini mungkin 7.000, nggak tahu seberapa. Udah kepake sih sebenarnya, ini tadinya penuh udah kepake, ini juga tadinya penuh udah aku pakai, jadi 15.000 itu udah dapat segini banyak cabai. Nah kalau untuk cabai hijaunya, aku yang cabai keritingnya ini beli seon itu 3.000, nah sisanya 2.000 aku beli 5.000. Aku bilang ke si abangnya, bang beli 5.000 tapi dicampur sama yang rawit. Gak tahu sih abangnya baik banget. Nah kalau untuk ini selada, lalapan, sama apa namanya jamur. Nah ini jamur buat aku pepes juga campuran dengan tahu kuning. Nanti sisanya aku bikin sop buat kalau misalkan sahur. Nah kalau ini selada harganya itu segini itu 4.000. Nah kalau untuk jamurnya aku pilih sendiri tadi ke si abangnya, harganya itu 5.000 ya teman-teman. Nah cukup segini ya teman-teman, apa namanya, belanja aku. Cuman ini ada banyak sebenarnya yang sisa dari kulkas, kayak toge sisa dari kulkas, ini juga sisa yang aku beli itu hari ini, kayak lauknya kayak ikan gurame, ikan lele, ikan nila, udang, tetelan, terus ayam, ini jamur, wortel juga tadi aku cuma beli 3 biji, nambahin sisa. Nah bawang daun dan apa ya, udah teman, tahu putih sama tahu kulit. Nah ini yang aku beli tadi di pasar ya teman-teman. Nah insya Allah ini tuh kayak sampai apa ya, insya Allah cukup untuk 10 atau misalkan 2 minggu cukup. Nanti aku bisa kreasiin, karena kalau bulan puasa itu sebenarnya aku masak itu cuma sekali waktu buat buka, jadi sahur tuh karena aku cuma berdua. Kalau untuk Arjuna bisa masaknya sedikit-sedikit. Nah kalau untuk kayak buat kita, aku sama suami tuh masak cuma 1 kali buat buka doang. Nanti kalau sahur itu biasanya ada sisa ya teman-teman, sisa dari buka tinggal diangetin kita makan. Nah itu teman-teman. Nah ini kalau misalkan kalian mau tahu aku belinya di mana buat food containernya, aku taruh linknya nanti, link Instagramnya di deskripsi ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku lupa, aku tadi beli apa namanya, daun. Ini segini banyak harganya 5.000. Tadinya aku cuma mau beli 3.000 tapi nggak boleh. Terus juga yang jualan itu nenek-nenek, jadi aku nggak tega. Akhirnya aku beli 5.000 sebanyak itu, padahal aku cuma butuh untuk pepes tahu. Tapi kalau buat yang lain mungkin aku nanti pepes ikannya juga ya teman-teman. Nah sekian video mingguan. Insya Allah 10 atau 2 minggu ini cukup ya buat aku berdua sama suami. Tinggal gimana kita ngolah dan masaknya gimana. Aku juga ada sisa ayam ungkep di kulkas, jadi insya Allah ini cukup untuk 2 minggu. Karena keadaan seperti ini itu kayak kita harus sering-sering di rumah, nggak boleh sering keluar. Jadi aku mutusin buat nyetok makanan biar nggak sering keluar juga. Nah ini ya teman-teman. Nah sekian video aku hari ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman kalau kalian suka sama video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.